tarkul ihsan biduni isahah. Dia meninggalkan perbuatan baik kepada orang tua tapi tidak berbuat jelek. Orang tuanya wujuduhu ka'adamihi. Wujuduhu ka'adamihi. Ada tidaknya sama saja. Kalau masih disambangi, masih dilihat, ditanya, kemudian diperhatikan apa kebutuhannya, itu masih perbuatan ihsan. Lagi kalau dia punya, ini tidak, jauh apalagi. Seakan-akan tidak pernah. Nah, ini ihsan, tapi dia tidak berbuat ihsan, tapi juga tidak berbuat jelek. Hada muharram, haram hukumnya. Lakin akan tetapi la yajibu an yulhaqa bil awal, tapi tidak boleh disamakan dengan yang pertama. Yang pertama jelas itu dosa besar. A'dhamu jurman, perbuatan jelek, ucapan maupun perbuatan. Wa kadza yuqalu fi silatil aqarib wal yatama wal masakin. Seperti itu juga dengan bergaul dengan kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Tidak artinya berbuat baik kepada mereka tapi juga tidak berbuat jelek. Artinya ada bentuk perhatian kepada mereka, orang miskin, walaupun mungkin sekadarnya, mungkin harus hendaknya dibantu. Nah, jadi kerabat. Wa tafasilul ihsan la tanhasir bil 'adl bal takunu bil hadd kama taqaddam. Rinciannya perbuatan ihsan itu tidak bisa dibatasi dengan jumlah bilangan, tapi dengan pengertian. Apa maksudnya ihsan? Seperti yang telah lewat. Itu disebutkan oleh beliau. Wa hadza ya'ummu kulla ihsan qawli wa fi'li mimma huwa ihsanun lain. Ini bisa diterangkan batasannya, pengertiannya ihsan itu demikian. Tapi untuk kemudian bagaimana rinciannya banyak. Kalau jauh misalnya ya mungkin dengan telepon, surat. Apalagi kalau orang tua, tidak sekedar SMS. Suara kita dan suara mereka itu penting untuk kita, ya, artinya obat untuk kita dengar rindu. Summa amara bil ihsani ila nasi umuman. Kemudian Allah memerintahkan perbuatan baik secara umum kepada seluruh manusia. Faqala wa qulu lin nasi husna. Berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Wa minal qaulil hasan amruhum bil ma'ruf. Termasuk perkataan yang baik itu adalah memerintahkan mereka yang baik. Amar ma'ruf. Wa nahyuhum 'anil munkar. Melarang mereka, mencegah mereka dari kemungkaran. Wa ta'limuhumul ilma. Mengajari mereka ilmu agama yang lebih anfa'. Wa badlus salam, menyebarkan salam. Wal bisyashah, berseri menyambut mereka, bertemu dengan mereka. Wa ghairu dzalika min kulli kalamin thayyib, dan hal-hal lain yang termasuk dalam perkataan-perkataan yang baik. Berkata yang lembut, yang enak, yang ramah, yang membuat mereka senang. Hatta dalam bergurau. Rasulullah bergurau, tapi tidak pernah beristihza. Yang harus kita perhatikan. Yang tidak boleh istihza, ya, mengolok-olok, merendahkan orang, merendahkan yang diajak bicara. Baik itu dengan ucapan maupun dengan perbuatan, hatta walaupun itu dengan tertawa. Karena kalau kita tertawa dengan sesuatu, mentertawakan bukan karena lucu atau apa namanya, merasa rendah yang ditertawakan itu. Sehingga yang merasa ditertawakan itu merasa terhina.
Rasulullah tertawa dengan sesuatu yang menyenangkan, yang beliau setujui. Bukan sesuatu yang hal itu yang aib bagi yang orang yang ditertawain dah. Atas dalam jamaah seperti ini. Nah, kumpulnya kedengaran suara angin misalnya. Biasanya orang itu kan tertawa, ada yang kelepasan. Rasulullah tidak apa yang kamu tertawakan sesuatu yang biasa kamu lakukan. Ini bukan sesuatu yang layak untuk ditertawakan. Rasulullah tertawa hal-hal yang yaitu diantaranya sebagai takrir. Seperti beliau tertawa menyetujui perkataan misalnya Amr bin As ketika berdalil wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Beliau bertayamum kemudian mengimami para sahabat salat. Nah, ketika beliau sebagai panglima. Janabah dalam keadaan sangat dingin, beliau enggak berani mandi. Beliau dalilnya di antaranya. Kemudian Rasulullah tertawa ketika orang-orang Yahudi, mereka kalangan ulama, mereka menyebutkan tentang kekuasaan Allah. Di antaranya sifat-sifat Allah, bahwa Allah meletakkan bumi di atas satu jari, langit di atas satu jari. Rasulullah tertawa menyatakan takrir, tasdik dengan apa yang mereka ucapkan, bukan merendahkan. Kalau tidak senang, itu nampak dari wajah beliau berubah. Qala rahimahullah, walamma kana al-insanu la yas'u an-nasa bimalih. Ketika seseorang kita tidak mampu menyenangkan orang ataupun menyantuni orang, membuat orang lega dengan harta, mencukupi orang dengan harta, amara bi amrin yaqdiru bihi 'ala al-ihsan ila kulli makhluk. Artinya sebanyak harta apapun harta orang itu belum tentu mampu untuk memberi kecukupan buat orang lain, untuk bisa dia buat orang lain puas. Amara bi amrin yaqdiru bihi al-insan an yaqdiru bihi 'ala al-ihsan ila kulli makhluk. Ketika tidak mungkin orang itu mampu untuk berbuat baik kepada orang lain dengan harta, dan tidak semuanya bisa dengan harta, maka Allah perintahkan berbuat ihsan kepada makhluk itu dengan apa yang mereka mampu. Wa huwa al-ihsan bil qaul, itu berbuat kebaikan dengan kalimat. Kalau tidak bisa, falyasmut, diam. Nah, diam. Dan itu termasuk keutamaan juga seorang kebaikan Islamnya seseorang, min husnil islamil mar'i la tarkuhu ma la ya'ni, yang tidak menjadi kepentingan dia diam kalau dia tidak betul untuk bicara. Al-ihsan bil qaul fayakunu fi dhimmi dzalik, di dalam perintah berbicara dengan yang baik ini, berbuat baik dengan kalam, dengan ucapan, adalah an-nahyu anil kalamil khabih linnas. Ini bukan hanya berlaku pada umat ini, tapi juga ternyata sudah berlaku sejak dahulu. Nah, makanya sering diucapkan juga oleh Rasulullah SAW, inna min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sifat haya, orang itu haya mestinya kalau memang itu dia melakukan perbuatan yang keliru, menyimpang. Sering menghitung, menghisab diri sebelum dihisab oleh Allah. Nah, lihat apa yang kita ucapkan itu pantas atau tidak, sikap yang kita lakukan itu benar atau tidak. Nah, akibat terlalu hubbud dunia, kadang-kadang sibuk dengan dunia, hati itu menjadi kesat, hati itu menjadi kaku, sehingga penilaian pun bukan lagi dengan acuan dasar takwa, tapi dengan terimbas, terkotori dengan kepentingan dunia. Sering kita tidak mengoreksi diri. Ya.
ini pantas atau tidak, sesuai dengan syariat atau tidak. Akhirnya hal-hal seperti ini, kalau orang lain mengatakan kepada kita, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya malu, silahkan berbuat. Kalau kamu tidak punya iman, ya berbuatlah apa maunya. Kalau tidak punya takwa, ya silahkan berbuatlah. Kan gitu. Ya. Jadi sering itu jadi upaya kita untuk memperhatikan utama apa yang kita sering ucapkan. Lisan itu sering bergerak, menyinggung orang lain, ya. Nah, melukai hatinya. Fayakunu fi dhimmi dzalika an-nahyu 'anil kalamil qabih lin-nas. Terkandung di dalamnya larangan untuk berbicara yang jelek, mengeluarkan kata-kata yang buruk, caci maki. Hatta lil kufar, bahkan terhadap orang kafir sekalipun. Nah, hatta orang kafir sekalipun. Tidak layak, walaupun misalnya terjadi bukan dalam urusan agama, urusan dunia, urusan pribadi apalagi. Ucapan-ucapan yang kotor keluar dari seorang muslim kepada tidak layak. Dia akan menilai. Apalagi terhadap sesama muslim. Kalau kita lihat sampai sikapnya Rasulullah, Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, kenapa kau menundukkan pandangan pada dari orang-orang yang kafir? Khawatir saya melaknat mereka, bencinya luar biasa. Enggak suka. Tapi enggak keluar. Nah, hatta terhadap orang kafir, apalagi terhadap muslim. Ya, tadi sudah diingatkan dalam khutbah. Hal yakubbun nas ala wujuhihim finnar illa hasaidu alsinatihim. Bukankah yang melemparkan manusia di atas muka-muka mereka dalam neraka tidak lain adalah panenan lidah mereka, ucapan-ucapan mereka. Caci maki, riba, namimah, kedustaan. Yang paling sulit kedustaan. Orang mungkin bisa tobat dari mencuri, dari berzina, minum khamr, membunuh. Tapi kalau dari dia tobat untuk berlepas diri dari kedustaannya, sangat-sangat sulit. Apalagi kalau sudah tersebar, untuk dia menarik kembali itu berat. Qala walihada qala ta'ala wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Oleh karena itulah Allah berfirman, jangan kamu mendebat ahli kitab kecuali dengan cara yang lebih baik. Dikecualikan lagi illa alladziina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim dari mereka. Dan kata-kata yang zalim, kata-kata yang pedas, kata-kata yang menunjukkan kezaliman itu juga layak untuk orang yang zalim, seperti disebutkan dalam ayat. La yuhibbullahu al-jahra bil qawli misal qawli bis-su'i wa illa man zalim, kecuali terhadap orang yang artinya pada orang yang dizalimi. Ya boleh menjadi menghibah pada artinya bukan di sini bukan menghibah, dia mengadukan kepada yang berhak untuk diadukan. Dia ceritakan keadaan fulan, orang ini begini. Nah, itu tadi disebutkan kalau tidak ada maslahatnya, dia yang melakukan dosa besar itu mungkin diampuni oleh Allah. Dia yang melakukan dosa besar itu mungkin diampuni oleh Allah ketika dia bertobat, atau ketika mungkin dia dihibahi oleh orang-orang yang menghibahinya. Nah, sementara mereka yang menghibahi ini menyebarkan aibnya, meruntuhkan kehormatannya, tergabung dalam
dosa. Makanya hatta mungkin kita kalau tidak sanggup untuk mengingatkan, menasehati, celalah diri sendiri. Kenapa tidak mampu untuk menasehati, mengingatkan? Karena kita adalah cermin bagi seorang mukmin yang lain kalau kita mukmin. Berarti kan tidak pandai, tidak bisa, dia tidak mampu untuk menjadi cermin bagi saudaranya, untuk saudaranya mematut diri, melihat salahnya itu apa. Nah, kita pun juga tidak mampu untuk menunjukkannya. Nah, kalau tidak mau, janganlah. Kalau kita misalnya tahu, jangan jadikan bahan untuk digibah. Selain itu dia mencari jalan bagaimana caranya supaya sampai nasihat kepadanya. Ya. Nah. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim ketika dalam menerangkan pintu-pintu masuk syaitan sampai pada bab pintu ketiga dosa-dosa, pintu kedua dosa-dosa besar. Setelah dari kekufuran, dari kesyirikan, syaitan tidak masuk, tidak bisa masuki seseorang karena kuat tauhidnya, imannya kuat, ini bersih dari kekufuran. Nah, dia masuk dari bid'ah, kemudian dari yang ketiga dosa besar. Dijelaskan oleh beliau. Yang paling jadi sering bahan jadi dicontohkan oleh beliau ini da'i. Ya. Kalau tadi disebutkan dalam khutbah bahwa orang yang khaffat amaluhu fa'asaru kalam. Orang yang ringan amalannya, sedikit amalannya, banyak akhirnya ngomongnya, banyak bicaranya, menceritakan orang lain. Tapi juga orang yang mungkin banyak ibadahnya bisa jadi. Kenapa? Timbul ujub. Ujub pada dirinya. Si fulan miskin, sekarang kok kayak gini. Apa urusan dengan kita? Kenapa ya kok jadi gini? Apa urusannya kita ceritakan seperti itu? Sampaikan kalau memang tahu. Ya, terangkan atau disampaikan, berikan kepada yang bisa menyampaikan kepada yang lebih pandai untuk menasihati. Itu diterangkan oleh Ibnu Qayyim. Mungkin dosa itu mungkin di seorang dai, mungkin dia melakukan dosa besar, mungkin dia bertobat. Ini ketahuan atau didengar orang lain. Nah, orang lain menceritakan seperti itu. Mereka mendapatkan dosa. Nah, dia mungkin taubat, diampuni oleh Allah. Ini yang perlu diingat. Qala rahimahullah min adabil insan alladhi addaba Allah bihi ibadah. Di antara adab seseorang yang Allah tuntunkan, ajarkan kepada hamba-hambanya, an yakuna al-insanu nazihan, yaitu hendaknya seorang itu nazih, bersih fi aqwalihi. Ini disebutkan juga tentang Rasulullah SAW, laisa bifahish wala mutafahish wala badi'il kalam. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam. Laisa al-mu'min fahish wal mutafahish. Seorang mukmin itu tidaklah jika dia orang yang keji dan suka berbuat keji. Kotor mulutnya, perbuatannya. Juga seorang mukmin itu laisa bita'an, suka mencela, mencaci maki, melaknat. Nazihan fi aqwalihi, dalam ucapan. Jaga, dia jaga ucapannya. Wa af'alihi, dan perbuatannya, perbuatan yang bersih. Ghairu fahish, bukan perbuatan yang keji, bukan ucapan-ucapan yang kotor, wala badi, ucapan-ucapan rendah. Wala syatin, bukanlah dia suka mencaci maki, mengumpat, muhasib, bukan pula orang yang suka bertikai, cari perkara. Bal yakunu husnal khuluq. Hendaknya dia orang yang baik akhlaknya. Akhlak itu tampilan batin, bukan lahiriah. Ya. Akhlak itu tampilan batin. Kalau batinnya baik, akhlaknya baik.
akhlaknya baik. Tidak akan bisa dihiasi. Makanya dikatakan oleh Syekh Utsaimin, khuluq itu batin. Kalau khalq itu lahiriah. Itu lahiriah. Hiasi dulu, ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada sesama. Kalau akhlaknya dengan Allah jelek, maka yang lain terbawa jelek. Dusta, kalau dia kepada Allah biasa dusta, maka kepada yang lain pun juga. Dan itu disebutkan juga pangkal maksiat tadi itu disebutkan saling berkaitan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Tauhid, asyirik, zulm dan kekejian itu saling tarik menarik. Semakin orang itu besar kesyirikannya, semakin besar kezalimannya dan semakin besar perbuatan kejinya. Makanya orang yang jauh dari tauhid itu gampang untuk suka matanya jelalanan. Nah, ya perempuan lainnya. Nah, makanya Allah pelihara nabinya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena dia termasuk hamba kami yang mukhlas. Kuat iman beliau. Dalam kondisi semua faktor mendukung untuk beliau berbuat. Untuk beliau berbuat. Jiwa muda, darah mudanya. Nah, tinggal di sana lagi. Namanya di sana terpelihara. Gizinya, perhatian kebersihannya, penampilannya terawat. Jauh dari perantauan, tidak diketahui oleh ibu dan ayahnya. Orang tuanya tidak tahu, sanak kerabatnya pun tidak tahu apa yang terjadi di sana. Terpelihara kondisi lingkungan, masya Allah. Di saat seperti itu, laula arra'a burhana rabbi, kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Semakin bersih tauhidnya, semakin kuat tauhidnya, semakin jauh dari perkara keji dan perkara yang baik. Yang digambarkan Ibnu Qayyim bahwa tauhid itu di dalam hati itu kalau dia kuat bersih seperti kain yang sangat putih, kapas yang putih, kertas yang putih, dan seperti kaca yang sangat bening. Sehingga orang bisa melihat cahaya, pantulan, bayangan dari. Sehingga ketika ternoda tauhid itu sedikit saja, itu sudah membuat gelisah pemiliknya, tidak tenang. Nah, makanya kalau misalnya kita bisa punya hati yang seperti itu, mudah untuk melihat pantas enggak ya ucapan saya tadi, perbuatan saya tadi, tindak tanduk saya tadi, bahkan sholat tadi itu benar enggak. Terpikir untuk memperbanyak istighfar. Enggak istighfar selesai sholat itu pun betul-betul minta ampun kepada Allah. Nah, kok seperti ini sholat tadi? Qala rahimahullah, wasi'ul hilm, luas santunnya, suka mendahulukan maaf daripada marah, pembalasan. Allah halim, yuhibbul ulama. Dan al-hilm bitahallum, upaya. Hilm ini termasuk akal, orang yang berakal, dan dia mendahulukan akalnya daripada emosinya. Ya, mendahulukan maaf, mudah memaafkan. Allah, salah satu nama Allah itu Al-Halim. Ampunannya, maafnya lebih segera daripada murka dan hukumannya. Mujamilan likuli ahad, suka bermujamalah. Dalam arti ini di sini bukan dia bermuka dua. Dia bersikap baik kepada siapapun, hatta terhadap lawan. Tapi bukan mudahana, bukan berpura-pura. Saburan, sangat penyabar. Ala ma yanaluhu min adha al-khalq, menahannya ini terhadap gangguan dari orang lain, disakiti, enggak diwongking, enggak dianggap orang sudah. Sulit ya. Memang sabar itu sesuai dengan namanya mur.
sangat-sangat pahit. Dan makanya Rasulullah katakan riya, ada panas di situ, ya. Usaha, itu man tasabbara yusabbiruhullah. Nah, enggak dianggap orang, enggak dianggap ustaz, enggak dianggap ada, ini sudah Masya Allah. Setitik saja kekibiran ada dalam diri kita, ini sulit untuk Maka disebutkan juga oleh beliau, kalau sudah orang itu bagaimanapun baiknya ibadahnya, kalau kibir, hasad, syahwat, syubhat itu ada dalam dirinya, ibadahnya nggak ada gunanya. Runtuh dengan bibit-bibit penyakit ini tadi. Sedikit saja kibir, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Ini khuluq yang jelek, paling jelek. Apalagi hasad. Nah, ya, apalagi hasad. Berbahagialah orang-orang yang bisa ikhlas, dan alangkah sulitnya mereka. Makanya harus dikatakan oleh para ulama, ya, tidak ada yang paling berat bagi jiwa itu kecuali ikhlas. Kenapa? Jiwa enggak dapat, nafsu kita enggak dapat, hatta enggak diuangki orang. Kalau jiwa itu tidak bersih, tidak kuat, enggak akan bisa, dia enggak akan terima, enggak dianggap orang oleh orang lain. Makanya Allah katakan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Apa kata mereka? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Enggak butuh jaza, enggak butuh balasan, enggak butuh ucapan terima kasih. Nah, mereka adalah orang-orang yang abrar. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Siapa mereka tadi? Nah, orang-orang yang mampu untuk mengatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan alangkah sulitnya. Ini juga diingat Allah menyebutkan ini dari perkataan Nabi Daud. Anda ingat kisah. Nah, inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahidah. Faqala aksilni wa 'azzani fil khitab. Kamil. Mana muda? Kamil. Lanjutkan. Ini tadi. Aksilniha wa 'azzani fil khitab. Wa 'azzani fil khitab. Afa'far sautak. Keraslah. Pakai mic udah. Enggak dengar ada. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji wa innal khulaqa'a la yabghi ba'dhum ila ba'd illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa qalilun ma hum. Gitu? Ya. Daya bagi ba'dhum. Daya bagi. Ayo. Jangan antum ragu dengan salah-salah, antum malah ragu. Nah, yang hasan yang dekat apa? Wa inna minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Iya. Terus Ustaz. Nah itu. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa qalilun mahum. Maka Allah katakan wa qalilun mahum. Nah, sedikit. Setiap orang itu, hampir kebanyakan orang itu suka melanggar hak orang lain. La ya bagi ba'dhum la ba'd. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh.
lanjutannya wa qalilun mahum, alangkah sedikitnya mereka. Alangkah sedikitnya mereka, dan sangat-sangat sedikit. Karena jiwa itu tidak dapat bagian untuk ikhlas itu, dia tidak dapat bagian. Anda tidak dia anggap ada di alam semesta, di hadapan di satu lembaga. Subhanallah, berat itu. Nah, ya. Tapi yasir liman yassarahullah, mudah bagi orang yang dimudahkan Allah. Nah, qala rahimahullah saburan ala ma yanaluhu min adal khalq imtithalan, demi menjalankan di amrillah, perintah Allah, wa raja'an li thawabihi, dan untuk mengharapkan pahala Allah. Apalagi ini ikhlas berarti lagi. Subhanallah. Thumma amarahum bi iqamatis shalah wa ita'iz zakah. Ini perintah Allah kepada Bani Israil waktu itu, yang juga kepada umat manusia, bahkan sebelumnya dan setelah mereka. Nah, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, lima taqaddam, sebagaimana telah lalu, anna sholata, karena salat itu mutadamminatun lil ikhlas lil ma'bud, tersirat di dalamnya keikhlasan kepada al-ma'bud, kepada Allah. Kita sujud kepadanya, ruku, ya, berdoa, silah bainana wa baina rabbina, hubungan komunikasi antara kita dan Allah. Maka ini perhatikan, ya, bahwa kita sholat itu bukan menghadap sesuatu yang kosong. Kita bincang-bincang dengan Allah. Yang pernah mungkin belajar di rumahnya atau di mahatnya atau di mana saja tentang etika, adab, perhatikan bagaimana dia bicara dengan yang lebih tua, dengan gurunya, dengan atasannya, yang punya mertua dengan mertuanya, atau dengan di kantor dan seterusnya. Perhatikan bagaimana dia bicara. Maka kepada Allah lebih-lebih harus dia lebih sopan, lebih beradab, lebih beradab. Kita tidak sekedar bincang dengan Allah, meminta, memohon, ya, memohon, mengharap. Yang butuh dua hal, khauf dan raja. Nah, takut ditolak permintaan kita, harap supaya terkabul. Saat kita membaca Al-Fatihah, saat kita membaca doa-doa ruku, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat juga. Nah, ya, waktu-waktu yang memang kita manfaatkan untuk banyak-banyak berdoa di waktu sujud, sebelum salam. Nah, ya, dalam hadis Ibnu Mas'ud dia disebutkan oleh Rasulullah, nah, silakan setelah dia tahiyat, tasyahud, kemudian salawat, berdoalah apa yang dengan doa yang membuat yang menakjubkan dia. Ringkas, padat. Ya. Nah, doa-doa minta perlindungan yang sebagian ulama masukkan berlindung dari api neraka, adab kubur, fitnah dunia, fitnah kematian, dan fitnah dajjal. Nah, itu sering dimasukkan oleh para ulama sebagai doa di antara doa-doa sebelum salam. Dan yang terakhir seperti yang disebutkan dalam riwayat Mu'adz. Nah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang dirajikan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebelum salam. Qala rahimahullah, wa zakat, karena zakat mutadamminatun lil ihsan ila al-abid. Karena zakat tersirat di dalamnya perbuatan baik kepada sesama. Allah tidak butuh harta, tidak butuh daging, tidak butuh darah ya. Yang sampai kepada Allah adalah takwa kita. Darahnya, harta ataupun yang harta tersebut dibagikan kepada yang berhak. Nah. Qala thumma ba'da hadzal amr lakum bihadhihi al-awamir. Ini seakan-akan ditujukan kepada
Bani Israil yang ada ketika itu. Nah, setelah perintah Allah ini kepada kamu, yang juga artinya kepada nenek moyang kamu, bil hadhil awamiril hasanah allati idza nadhara ila al-basirul aqil arafa anna min ihsanillahi ila ibadihi an amarahum biha. Nah, allati idza nadhara ilaiha al-basirul aqil, yang apabila orang yang punya pandangan mata yang tajam, banda batin, mata hati yang bersih, kemudian orang yang berakal, dia pasti tahu bahwa termasuk di antara perbuatan baik Allah, yakni kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan kepada hambanya adalah perintah Allah kepada hal-hal tersebut. Sesuai dengan fitrah manusia untuk berbuat senang kepada hal yang baik. Nah, wa tafaddala biha alaihim, dan itu menjadi dia tahu bahwa itu semua merupakan karunia Allah kepada mereka. Wa akhadal mawathiq. Nah, setelah Allah pun yani memerintahkan seperti ini kepada kamu wahai Bani Israil, Allah pun mengambil perjanjian yang kuat, yang kokoh terhadap kamu. Nah, ya, kemudian Allah mengambil perjanjian yang kokoh itu pun ternyata tawallaitum. Nah, sudah Allah perintahkan bahkan dengan mitsaq, dengan perjanjian yang sangat kuat. Ternyata tawallaitum, kamu berpaling ala wajhil i'rab, dalam bentuk yang mereka itu yakni tidak suka, enggan. Li'annal mutawalli, ada orang yang berbalik itu qad yatawalla wa lahu niyatur ruju' ila ma tawalla anhu. Ada orang yang berbalik pergi punya niat untuk kembali. Kan ada seperti orang yang taubat sambal katanya. Wah, enggak suka ngamuk-ngamuk pedes-pedes. Tapi besok tanya lagi, mana sambalnya? Kan gitu. Nah, ini mereka yang bari i'rab dalam keadaan tidak suka. Nah, berarti tidak ada niat untuk kembali. Makanya di dalam bagian kekafiran itu pun juga ada kufur i'rab, kufur juhud. Nah, qala wa haula laisa lahum raghbatun wala ruju' fi hadhihi al-awamir. Nah, sementara mereka ini yang dihadapi bicaranya dengan wahyu ini adalah orang-orang yang mereka tidak punya rasa suka kepada perintah-perintah tersebut, dan tidak suka dan tidak ingin untuk kembali kepada perintah-perintah tersebut. Fa na'udzubillahi minal khudlan. Kita berlindung pada Allah dari kehinaan. Kalau ini sudah dicabut, apalagi pada seorang manusia. Nah, wa qawluhu illa qalilan minkum, kecuali yang sedikit di antara kamu. Hada istisna li'alla yuhima annahum tawallaw kulluhum. Ini pengecualian ini untuk supaya tidak kita pahami bahwa mereka berpaling semuanya, tapi kecuali sedikit. Nah, dan memang subhanallah, ya, namanya ukuran banyak seringnya apa? Negatif di dalam Al-Qur'an. Sering disebutkan wa katsirum minhum fasiqun wa aktsarun nasi la ya'lamun la ya'qilun walakinna aktsarahum la yafqahun. Mayoritas. Maka dalam ayat Allah menyebutkan wa in kunta aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti, taati manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan memalingkan kamu, menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi jangan, sama ahlus sunnah, jangan sedih ketika melihat barisannya sedikit. Nah, ya, barisannya sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Peristiwa Badar, peristiwa Talut dengan Jalut, ratusan, 311 orang melawan tentara Jalut. Nah, di Badar Rasulullah, dan juga kita melihat peristiwa besar Yarmuk, Qadisiyah, Jalula, ya. Dan belum tentu yang banyak itu benar. Qala fa akhbara anna qalilan minhum
asamahumullahu wa thabbatahum. Semoga Allah masukkan kita dalam kelompok yang sedikit ini. Rasulullah pun juga menyebutkan, ya, di tengah-tengah umatnya ini ada ta'ifah, satu kelompok kecil. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Tidak merugikan mereka orang-orang yang menyelisih mereka dan merendahkan mereka. Hatta ya'tiya amrullah. Allah terangkan di sini bahwa yang sedikit itu di antara mereka itu Allah lindungi dan Allah kokohkan mereka di jalan yang hak. Nasallallahu yuthabbitana al-haq. Nah, maka perlu. Nah, sudah dalam keadaan sedikit itu jangan dipecah lagi, ya. Urusan-urusan yang tasih, yang tidak ada artinya dalam urusan dunia pribadi mudah, ya. Tapi walaupun memang ya berat, mereka menasihatkan kun mazluman, jadilah orang yang terzalimi, jangan jadi orang yang menzalimi. Nah, jangan jadi orang yang menzalimi. Hubungan dengan manusia itu zaluman jahula. Urusannya bisa panjang. Sia-sia amalan kita. Kalau mau berbagi amalannya, sampai ditanya Ibnu Mubarak sampai mengatakan sampai benci takutnya dengan menjadi orang yang muflis. Kalau aku mau membagi, artinya mau dia menyerahkan kebaikan amalan salehnya untuk seseorang, maka yang paling berhak adalah ayahku. Nah, artinya seharinya jaga-jaganya beliau untuk tidak menggibahi orang. Jangan sampai menggibahi, membuat amalan yang sudah capai kita mengerjakannya malam siang susah payah, orang lain yang menikmati, ya, orang lain yang menikmati. Nauzubillah. Kita berlindung pada Allah jangan sampai menjadi orang-orang yang muflis. Nasallallahu yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Cukup ini dulu, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan